Halo teman-teman, bertemu kembali dengan Bu Nur. Yuk kita read aloud bersama. Buku cerita kita kali ini berjudul Satwa Misteri Ayah, ditulis oleh Tias KW, yang diilustrasikan oleh Dini Tresna Dewi NF. Buku ini diterbitkan oleh Kemendikbud RI dan dapat teman-teman akses melalui link ini ya teman-teman. Teman-teman, mari kita lihat halaman depan buku ini. Terlihat ada dua anak dan seorang laki-laki dewasa. Mungkin ini ayah. Seorang anak laki-laki memakai topi dan seorang anak perempuan. Dari ekspresi wajah, sepertinya mereka sedang bingung. Kira-kira kenapa ya teman? Let's read aloud. Kebun binatang. Tiket sudah dalam genggaman. Tak lupa, ayah menambahkan tantangan. Tantangan ayah berupa teka-teki. Argo ingin segera meneliti. Tari suka teka-teki. Mereka senang memecahkan misteri. Mulutku lancip panjang, lidahku lengket dan menjulur panjang. Kulitku berduri, kukuku besar untuk menggali. Telur kuselipkan di kantung tersembunyi. Argo dan Tari akan mencari. Mereka bertekad menemukan satwa misteri. Banyak satwa di kebun binatang. Tari dan Argo harus mencari. Banyak satwa di sana-sini. Tari dan Argo berlari ke sana kemari. Mereka menoleh ke kanan kiri. Tari melihat satwa bermulut lancip. Wah, sepertinya Tari menemukan jawabannya, teman. Lihat, Tari menunjuk sambil berlari. Di sana. Kira-kira apa ya, teman-teman? Apakah Tari dan Argo dapat menemukan satwa misteri ayah? Mulutku lancip panjang, lidahku lengket dan menjulur panjang. Kulitku berduri, kukuku besar untuk menggali. Telur kuselipkan di kantung tersembunyi. Lihat, lidahnya panjang, kata Tari. Semut menempel seperti patung. Satwa itu menelan semut sampai kenyang. Wah, ternyata itu tenggiling. Mulutnya lancip, lidahnya lengket dan menjulur panjang. Tetapi kulitnya tidak berduri. Itu bukan satwa misteri ayah. Hah? Argo tahu satwa berduri. Duri tajam landak dapat berdiri. Itukah satwa misteri yang dicari? Tanya Argo. Apakah lidahnya panjang dan lekat? Tanya Tari. Argo tak tahu. Langkahnya lebar menuju kandang itu. Tari mengikuti cepat-cepat. Teman, di sana ada tanda arah menuju kandang pelikan dan landak. Yuk kita ikuti Argo dan Tari, teman. Mulutku lancip panjang, lidahku lengket dan menjulur panjang. Kulitku berduri, kukuku besar untuk menggali. Telur kuselipkan di kantung tersembunyi. Landak memang berduri. Argo berseri-seri. Namun lidahnya tak kelihatan. Mereka menunggu landak itu makan. Hei, landak mendapat serangga. Ternyata lidah landak pendek. Itu bukan satwa misteri ayah.
Aduh, teka-teki ayah membuat bingung. Petunjuk satwa misterius perlu ditelusur. Mulutnya lancip dan bertelur. Apakah itu burung? Tanya Argo. Burung pelikan. Tari menemukan burung berkaki jenjang. Burung pelikan juga berparuh panjang. Paruhnya besar dan berkantong. Tari bertanya, "Adakah telur di dalam kantong?" Apakah itu satwa misteri ayah? Mulutku lancip panjang, lidahku lengket dan menjulur panjang. Kulitku berduri, kukuku besar untuk menggali. Telur kuselipkan di kantung tersembunyi. Ternyata kantong untuk membawa ranting. Ranting disusun menjadi sarang. Telur pelikan berdesakan di sarang. Itu bukan satwa misteri ayah. Aha, Tari tahu satwa berkantong. Habitatnya di Papua. Mereka tidur dengan punggung melengkung. Itu dia, si kanguru pohon. Kanguru pohon mungil menyembul lucu. Namun, tidak ada telur di situ. Tari dan Argo makin kebingungan. "Hei, apa itu di sebelah?" kata Argo. "Wah, apa itu?" Tari dan Argo baru tahu. Wow, besar sekali kuku itu. Bulunya berduri seperti landak. Semut berbaris, di lidah terjulur. Satwa ini juga bertelur. Telurnya disembunyikan di dalam kantong. Namanya Echidna, mamalia bertelur dari Papua. Apakah itu satwa misteri ayah? Mulutku lancip panjang, lidahku lengket dan menjulur panjang. Kulitku berduri, kukuku besar untuk menggali. Telur kuselipkan di kantung tersembunyi. Yeay, hore! Ternyata Echidna. Itu adalah satwa misteri ayah. Wah, Tari dan Argo berhasil memecahkan satwa misteri ayah, teman-teman. Apakah teman-teman di rumah juga menebak hewan yang sama seperti Tari dan Argo? Echidna. Hewan yang satu ini berasal dari Pulau Papua. Echidna memiliki ciri tubuh berukuran kecil dan ditumbuhi rambut kasar berduri. Echidna adalah hewan nokturnal yang aktif pada malam hari dan memiliki sifat hidup yang menyendiri atau soliter. Meskipun memiliki duri seperti landak, tetapi Echidna bukan termasuk kelompok landak. Echidna memiliki lengan yang kuat dan pendek, yang dilengkapi dengan 5 buah cakar tajam di setiap lengannya. Moncongnya yang panjang membantu fungsi penciumannya untuk mendeteksi bau makanan, menghindar dari predator lain, maupun untuk mengenali Echidna lain. Meskipun tidak memiliki gigi, namun Echidna memiliki lidah yang lengket yang digunakan untuk menangkap rayap dan insekta. Mereka menelan mangsa secara hidup-hidup. Yang paling unik dari Echidna, cara berkembang biak, yaitu lewat bertelur. Meski Echidna termasuk hewan mamalia, Echidna betina menelurkan sebutir telur berbulu bercangkang lunak. Tepat 20 hari setelah pembuahan berlangsung, dan Echidna meletakkannya di dalam kantung tubuhnya. Telur akan menetas setelah 10 hari. Bayi Echidna yang baru keluar dari dalam telur
kemudian akan menghisap susu dari pori-pori kelenjar susu dan akan tetap tinggal di dalam kantung induknya dalam tempo 45 sampai 55 hari. Saat Ekidna muda mulai tumbuh duri, sang ibu akan menggalikan lubang untuk meletakkan anaknya. Induk betina akan kembali setiap 5 hari untuk menyusui hingga Ekidna muda berusia 7 bulan. Teman, di buku ini memiliki catatan kosakata. Pertama, ditelusur, memiliki arti ditelaah, diusut, atau dijajaki. Jenjang adalah panjang dan langsing. Lancip adalah makin ke ujung makin kecil atau meruncing. Lekat adalah sangat erat menempel jika diraba seperti lendir atau kanji. Lengket adalah lekat. Mamalia adalah kelompok binatang dalam kelas vertebrata atau binatang menyusui. Misteri adalah sesuatu yang masih menjadi teka-teki atau sesuatu yang masih belum jelas. Terima kasih teman-teman sudah membaca ceritanya bersama. Sampai jumpa lagi dengan cerita selanjutnya ya. Bye-bye.